Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Azhar Yahya dengan NIM 702001210008 dengan jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar 2021. Baik, saya akan ke pembahasan tentang keseimbangan asam basa. Di slide pertama itu keseimbangan asam basa. Yang jadi keseimbangan asam basa masih bisa menjadi tantangan besar dalam tubuh kita. Bagaimana menjaga homeostatis dari asam basa tersebut? Bagaimana cara menjaga konsentrasi hidrogen atau H+ otomatis itu menjaga pH dari tubuh kita. Yang kedua itu masalah diet atau makan yang tinggi protein. Ini ternyata bisa menghasilkan banyak asam lemak. Jauh lebih banyak asam dibandingkan basa. Sehingga makan tinggi protein itu sebenarnya bisa berakibat pada pengakibatan keasaman darah kita. Selanjutnya itu dalam hal apa sih atau dalam range berapa pH kita itu dikatakan normal. Jadi dikatakan normal jika range-nya itu 7,35 sampai 7,45. Dan sedangkan orang yang pH-nya 7,35 kita katakan sebagai aksidosis atau akidemia. Kalau pH darah kita di bawah 7,35 lebih atau 7,45 maka dikatakan alkalosis atau alkalemia. Dua kondisi ini tidak boleh terjadi dalam tubuh kita karena nanti mengakibatkan fatal bagi kesehatan kita. Dan pH ini ditentukan jumlah konsentrasi ion hidrogen dalam tubuh kita. Kalau konsentrasi ion H+-nya meningkat maka dikatakan pH-nya menurun. Sedangkan kalau konsentrasi H+-nya menurun maka pH-nya bisa bersifat biasa. Kemudian pada slide selanjutnya itu jadi H+-nya itu sifatnya asam, jadi masih sumbernya itu H+ yang mengakibatkan di dalam tubuh kita. Yang pertama itu breakdown of proteins atau breakdown proteins ini sendiri banyak sekali menghasilkan asam seperti fosforik yaitu fosfat dan ekstrasel kita akan menjadi asam. Kemudian yang kedua respirasi anaerobik. Kalau kita bernapas tanpa oksigen itu akan menghasilkan asam laktat. Kemudian yang ketiga itu fat metabolisme atau metabolisme lemak itu juga menghasilkan badan keton yang bersifat asam dan menghasilkan ketoakidosis. Yang keempat atau yang terakhir, bahkan pada saat bernapas darah kita akan mengangkut karbon dioksida, itu juga bersifat asam karena bikarbonat ini akan mengeluarkan ion hidrogen, maka banyak sekali sumber-sumber asam yang mengakibatkan tubuh kita sangat asam. Pada slide selanjutnya itu ada yang bertanya atau bagaimana pengaturan hidrogen supaya pH kita seimbang. Di antaranya itu ada 3. Yang pertama, semiral butter system adalah keseimbangan secara kimiawi dari dalam darah. Ini sangat cepat kerjanya, dalam hitungan detik sudah menyeimbangkan pH tubuh. Kemudian yang kedua itu the respirator center atau respirasi di pernapasan yang dilakukan batang kotak sedikit agak lambat, butuh waktu 1-3 menit untuk menyeimbangkan pH. Yang ketiga itu renal kodenya atau adalah mekanisme yang dilakukan oleh ginjal, butuh berjam-jam sampai berhari-hari untuk menyeimbangkan pH. Justru ini paling paten atau paling tahan lama untuk menyeimbangkan pH.
secara keseluruhan penyeimbang pH dalam tubuh. Kemudian ada 3 bahan kimia yang menyeimbangkan buffer secara kimiawi. Yang pertama itu adalah sistem dikendalikan oleh ion bikarbonat. Yang kedua, yang dikendalikan sistem ion fosfat. Yang ketiga, sistem dikendalikan protein. Adapun peran albumin maupun hemoglobin di sini. Taib, selanjutnya itu yang di slide selanjutnya. Dalam hal ini, yang pertama itu atau protein buffer system. Sebagian besar buffer atau buffer intersel di dalam sel juga di plasma darah atau di luar sel yang dilakukan oleh protein buffer system. Yang pertama dilakukan oleh hemoglobin yang ada di dalam sel darah. Yang kedua dilakukan oleh albumin yang ada di dalam plasma darah. Ini albumin berfungsi menyeimbangkan asam basa secara mengangkut asam lemak. Kubus atau karbosil yang ada dalam asam laktat, asam fosfat dan lain. Itu ada COH-nya. Itu hanya akan lepas menjadi H+ yang akan menurunkan pH dan membuat tubuh menjadi lebih asam. H+ akan ditangkap kubus amino dari protein yang berubah menjadi NH3+, otomatis dia akan menurunkan pH tubuh. Baik, pada slide selanjutnya itu yang kedua, sistem yang kedua adalah sistem dilakukan oleh asam karbonat dan bikarbonat. Di sistem ini ada regulasi keseimbangan asam basa. Sebagai sistem buffer yang sifatnya fisiologis, ada reaksi berkebalikan antara karbon dioksida yang larut dengan air, ion bikarbonat atau HCO3 ini akan bertindak sebagai asam lemak. Sedangkan ion karbonat atau H2CO3 ini bertindak sebagai asam lemak. 3. Kemudian buffer sistem yang ketiga adalah yang dilakukan oleh fosfat konjugat. Dari fosfat sebagai gambar di atas bahwasanya yaitu ada di fosfat, ion fosfat kebanyakan terjadi di dalam sel intraseluler. Cara kerjanya yaitu pada saat meningkat ion H+, asam yang kuat akan diikat oleh PHPOV2- yang merupakan basa lemah, sehingga asam yang kuat tadi menjadi lemah yaitu H2PO4-. Sebaliknya juga seperti gambar di atas, misalnya tubuh sedang basa, adanya OH basa yang kuat akan diikat H2PO4 sehingga basa yang kuat tadi menjadi lemah karena memang fungsinya melemahkan. Asam kali terlalu asam dan lemah dan basa kalau terlalu basa. Mekanisme terakhir atau yang terakhir, yang paling lama justru paling paten. Cara kerja yang paling penting mekanisme ginjal dalam regulasi asam basa ini adalah dengan cara merabsorpsi atau menjaga atau membentuk ion-ion bikarbonat seperti HCO3-. Kalau tubuh kita terlalu asam, baik itu sebaliknya, dia bisa juga mengekresi atau mengeluarkan ion-ion bikarbonat jadi ke urin. Kalau tubuh kita terlalu basah, kalau kita loss atau kehilangan ion bikarbonat, itu sama saja meningkatkan ion hidrogen atau meningkatkan asam. Sebaliknya, kalau kita merabsorpsi atau mengembalikan ion bikarbonat, itu sama saja kehilangan banyak ion hidrogen atau menurunkan tingkat keasaman. Kemudian slide terakhir atau prosesnya sebagai respon dari acidosis atau sebagai gambar di atas, terjadi keasaman yang berlebih yang
maka ginjal ini akan mengeluarkan atau menghasilkan ion-ion bikarbonat, akan melekat di dalam darah dengan cara mereabsorpsi nanti. Contohnya itu di atas hidrogen ion ekserosi ini akan mengakibatkan dalam darah.